Namaku Indri. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Tapi sejak pertama kali aku membuka mata ke dunia ini, rasanya dunia sudah menolakku. Aku lahir berbeda. Tanganku hanya memiliki 2 jari, begitu juga kakiku. Kata orang, aku tidak sempurna. Kata ayah, aku adalah aib keluarga. Dan kata ibu, entahlah, beliau hanya menangis setiap kali melihatku. Hari pertama aku dibawa pulang dari rumah sakit, ayah tidak mau menggendongku. Bawa saja anak itu ke rumah ibumu, bentaknya pada ibu. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi merasakan pelukan seorang ibu. Mereka menitipkanku pada nenek, perempuan tua yang masih menanam kasih sayang di tengah hati yang penuh luka. Nenek tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, "Indri, kamu bukan anak cacat. Kamu anak kuat. Tuhan tidak salah menciptakanmu." Setiap kali mendengar itu, hatiku yang kecil merasa sedikit hangat. Walau dunia tak menyambutku, setidaknya ada satu hati yang mau menerimaku apa adanya. Aku tumbuh di rumah kecil nenek di pinggir kampung. Dindingnya dari papan, atapnya bocor kalau hujan, tapi di sanalah aku merasa paling aman. Setiap pagi, nenek menyiapkan bubur hangat dan tersenyum melihatku makan. Kadang aku bertanya, "Nek, kenapa ibu nggak pernah datang?" Nenek hanya menatap jauh keluar jendela dan menjawab pelan, "Mungkin ibu masih malu, nak. Tapi suatu hari nanti, kalau kamu sudah besar, mereka pasti bangga." Aku menatap tanganku yang hanya punya 2 jari. Entah kenapa, aku tak pernah marah. Aku hanya ingin suatu hari nanti bisa membuktikan bahwa aku bukan anak yang patut disembunyikan. "Aku akan sukses, Nek," bisikku malam itu di pangkuannya. "Aku akan buat ayah dan ibu menyesal karena pernah membuangku." Nenek tersenyum, mengelus kepalaku. "Jangan ingin mereka menyesal, nak. Buatlah mereka bangga. Itu lebih indah." Aku mengangguk, walau dalam hati aku masih belum mengerti makna kata bangga. Yang aku tahu, aku ingin tetap hidup, agar suatu hari nanti, dunia tahu bahwa anak yang terbuang pun bisa bersinar. Usiaku baru 8 tahun saat aku mulai mengerti arti perjuangan. Aku tahu, aku tak boleh terus bergantung pada nenek. Beliau sudah tua, batuknya sering terdengar di malam hari, tapi masih berusaha tersenyum agar aku tak khawatir. Setiap pagi, aroma kue basah buatan nenek selalu memenuhi rumah kecil kami. Klepon, kue lapis, putu ayu, semuanya dibuat dengan penuh cinta. Nenek menjualnya di warung dekat pasar, tapi kadang hasilnya tak seberapa. Suatu pagi aku berkata pelan, "Nek, mulai besok biar Indri yang jualan." "Iya." Nenek menatapku, terkejut. "Tapi, nak, kamu masih kecil." Aku tersenyum kecil, menggenggam tangan keriputnya dengan 2 jariku. "Justru karena itu, Nek, aku mau bantu nenek. Aku gak mau nenek capek terus." Akhirnya nenek mengangguk, walau matanya basah. Keesokan harinya, aku mulai berkeliling kampung membawa bakul kue di tangan. Langkah kakiku pelan, tapi semangatku besar. "Bu, beli kue, Bu. Ada klepon, ada putu ayu." Seruku sambil tersenyum. Sebagian orang membeli karena kasihan, sebagian lagi menatapku iba, dan sebagian hanya menatap tanpa kata. Ada anak-anak yang menertawakan bentuk tanganku. Ada yang berbisik, "Ih, kasihan ya, tangannya cuma 2 jari." Tapi aku pura-pura tak dengar.
Yang kupikirkan hanya satu, aku ingin nenek bisa makan enak hari ini. Setiap sore, aku dan nenek menghitung uang hasil jualan. Alhamdulillah, hari ini laku banyak, ucapku gembira. Nenek tersenyum, lalu mengelus rambutku. Kamu hebat, Indri. Tuhan pasti sayang kamu. Sejak hari itu, aku belajar banyak hal dari hidup. Bahwa tidak semua orang akan memandangmu dengan kasih. Bahwa tidak semua luka bisa dihapus air mata. Tapi jika kamu punya hati yang kuat, dunia pun akan menunduk padamu. Di malam hari, sebelum tidur, aku menatap foto lama ibu dan ayah yang kusimpan diam-diam di bawah bantal. Aku berbisik, aku masih sayang sama kalian. Suatu hari nanti, aku akan buat kalian bangga, bukan karena kasihan, tapi karena aku bisa. Lalu aku memejamkan mata di pangkuan nenek. Dalam gelap, aku tak takut lagi. Karena aku tahu, langkah kecilku hari ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju cinta yang dulu terbuang. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa kusadari, aku sudah beranjak remaja. Kini aku yang mengurus semua, mulai dari membuat adonan kue, mengukus, hingga berjualan ke pasar. Nenek sering berkata aku tumbuh menjadi gadis yang kuat, tapi aku tahu, kekuatan itu berasal dari dirinya. Namun suatu pagi, suara batuk nenek terdengar lebih parah dari biasanya. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. Aku panik. Nek, kenapa? Sakitnya kambuh lagi ya? Beliau tersenyum lemah. Nenek cuma capek, nak. Mungkin karena sudah tua. Tapi malam itu, nenek demam tinggi. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Aku menangis, tak peduli betapa kerasnya aku mencoba tegar. Nek, jangan tinggalin Indri, ya. Aku masih butuh nenek. Beliau membuka mata, menatapku dengan pandangan penuh kasih yang sulit kulupakan. Indri, dengerin nenek, ya, hidup ini memang gak selalu adil, tapi jangan pernah berhenti baik. Jangan benci orang tuamu. Suatu saat nanti, mereka akan sadar. Dan kalau hari itu datang, peluk mereka seperti kamu memeluk nenek sekarang. Air mataku jatuh satu-satu ke tangan nenek. Aku janji, Nek. Malam itu, suara napasnya perlahan hilang, seperti lilin yang padam pelan-pelan di tengah gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku mengubur nenek dengan tanganku sendiri, diiringi rintik hujan yang turun seolah langit pun ikut menangis. Tak ada keluarga yang datang, tak ada pelukan, tak ada kata penghiburan. Hanya aku, tanah basah, dan doa yang kuucap lirih. Sejak saat itu, aku berjanji, aku tidak akan lagi menangis karena lemah. Aku akan menangis karena berjuang. Hari-hariku setelah kepergian nenek tak mudah. Aku bekerja di warung, jadi pembantu rumah tangga, kadang juga membersihkan pasar demi sesuap nasi. Tapi di sela kelelahan, aku terus belajar tentang resep kue, cara berdagang, bahkan cara menggunakan komputer di warnet. Aku mulai membuat resep sendiri, menciptakan rasa baru dari kenangan masa kecilku bersama nenek. Setiap kali aku mencicipinya, aku bisa merasakan seolah nenek masih di sampingku, tersenyum hangat seperti dulu. Aku janji, Nek, aku akan sukses. Aku akan bikin nama, kue nenek, dikenal semua orang. Supaya dunia tahu, cinta dan perjuangan nenek gak pernah sia-sia. Dan dari situlah, langkah baruku dimulai.
Langkah seorang anak yang dulu dibuang, tapi kini bangkit, membawa cinta yang tumbuh dari luka. 10 tahun berlalu sejak kepergian nenek. Kini aku bukan lagi Indri kecil yang membawa bakul kue keliling kampung. Aku adalah Indri Rahmawati, pendiri dan pemilik merek Kue Nenek, sebuah usaha kue tradisional yang kini memiliki cabang di beberapa kota besar. Semua berawal dari dapur sempit kontrakan kecil. Dengan resep warisan nenek, aku membuat kue lapis dan klepon, lalu menjualnya lewat media sosial. Tak kusangka, banyak orang menyukai rasa dan kisah di balik nama itu. Mereka bilang, setiap gigitan kueku terasa seperti rasa rumah. Setiap kali diwawancara, aku selalu berkata dengan bangga, tangan saya mungkin cuma punya 2 jari, tapi tangan inilah yang membesarkan mimpi saya. Namun, meski dunia mulai mengenalku, ada satu hal yang tetap kosong di hatiku, sosok ayah dan ibu. Seumur hidup, aku tak pernah melihat wajah mereka lagi. Aku tak tahu apakah mereka masih di kota yang sama, atau bahkan masih mengingatku. Sampai suatu sore, saat toko utamaku sedang ramai, 2 orang tua datang dengan langkah pelan. Rambut mereka sudah memutih, wajahnya penuh keriput. Aku sedang berbicara dengan pelanggan ketika pandanganku tiba-tiba berhenti di wajah mereka. Hati ini seperti disambar petir. Aku tahu siapa mereka. Itu ayah dan ibu. Mereka menatapku lama, air mata jatuh tanpa suara. Ibu tiba-tiba berlutut di depanku, menangis. Terseduh. Nah, maafkan ibu. Ibu berdosa, ibu menyesal, kami malu dulu menolakmu hanya karena kekuranganmu. Aku terpaku. Selama bertahun-tahun aku membayangkan pertemuan ini, kadang dengan amarah, kadang dengan harapan. Tapi ketika hari itu benar-benar datang, aku hanya bisa menangis. Tanganku yang cacat perlahan menyentuh bahu ibu. Aku menariknya untuk berdiri, lalu memeluknya erat. Aku sudah lama memaafkan, Bu. Aku nggak pernah marah. Aku cuma rindu. Ayah salah, Nak. Ayah bodoh menilai anak dari bentuk, bukan dari hati. Tapi ayah bangga sekarang, sangat bangga. Air mataku tak terbendung. Kupeluk mereka berdua, seolah ingin menghapus jarak bertahun-tahun yang memisahkan kami. Semua kebencian, semua rasa sakit, seolah luruh di pelukan itu. Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin mereka tahu, aku masih anak mereka, yang dulu dibuang, tapi tak pernah berhenti mencintai. Sore itu, di depan toko Kue Nenek, orang-orang menatap kami dengan haru. Aku tersenyum di tengah tangis. Karena hari itu, aku akhirnya memahami sesuatu yang pernah nenek ucapkan dulu. Kalau kamu membalas luka dengan cinta, Tuhan sendiri yang akan mengubah air matamu jadi keajaiban. Dan benar, hari itu, keajaiban itu datang dalam bentuk 2 pelukan yang dulu sempat hilang. Waktu berjalan cepat, Indri kini telah menjadi wanita sukses. Ia memiliki toko kue besar yang diberi nama Kue Nenek, sebagai penghormatan kepada sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Setiap kali aroma kue keluar dari oven, Indri selalu teringat pada masa kecilnya, saat ia dan nenek duduk di teras rumah bilik, tertawa di tengah kesederhanaan. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, datang sepasang orang tua dengan langkah gontai. Rambut mereka mulai memutih, wajah mereka menua. Indri menatap dari kejauhan. Jantungnya berdegup keras.
Ia mengenali mereka, ayah dan ibu yang dulu menolak kehadirannya. Indri, suara ibunya bergetar. Maafkan kami, nak, lanjut ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Indri terdiam, tangannya gemetar, hatinya campur aduk. Semua kenangan masa kecil terlintas, malam-malam menangis sendiri, tatapan hina dari orang lain, dan kasih sayang nenek yang selalu menenangkan. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap kedua orang tuanya, lalu berjalan pelan mendekat. Dulu, kalian buang aku, ucap Indri lirih. Tapi aku tidak pernah membuang rasa sayangku pada kalian. Kedua orang tuanya langsung memeluk Indri erat. Tangis pecah di antara mereka. Orang-orang di toko ikut terharu melihat pemandangan itu. Aku sudah lama memaafkan, kata Indri lembut. Aku hanya ingin kalian tahu, aku berhasil bukan karena benci, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa anak yang kalian tolak ini tetap bisa membanggakan kalian. Sore itu menjadi saksi penyembuhan luka bertahun-tahun. Tak ada lagi dendam, hanya cinta yang akhirnya menemukan tempat pulang. Indri menatap langit senja yang memerah. Dalam hati, ia berbisik pada arwah neneknya. Nek, aku sudah maafkan mereka. Seperti yang nenek ajarkan, kasih sayang selalu menang, bahkan dari luka terdalam. Dan untuk pertama kalinya, Indri merasa lengkap. Ia bukan lagi anak yang dibuang. Ia adalah Indri, anak yang berhasil memaafkan dan membuktikan cinta sejati.